Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas kasih-Nya kita ada dalam keadaan sehat dan boleh memuji serta memuliakan nama-Nya. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika hari ini Engkau sudah berkumpulkan kami kembali tempat ini Tuhan. Semua ini adalah anugerah-Mu. Engkau beri damai sejahtera kepada kami. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami ingin beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biar Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Sepanjang ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Berikanlah urapan secara khusus bagi mereka Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah. Kiranya Engkau juga menyertai mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, seperti Engkau juga memberkati kami Tuhan. Jika saatnya
nanti kami pulang tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, seluruh ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, tangan yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersatu dalam doa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dari Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara melalui kami dan siapkan hati pikiran kami untuk mencerna apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang agung dalam nama Yesus. Amin. Salam semuanya, selamat malam. Malam hari ini kita ibadah mesbah keluarga gabungan sekaligus ibadah doa 10 hari. Ya, mesbah keluarga. Keluarga berarti
bukan cuman bapaknya, bukan cuman ibunya, tapi semuanya ada. Oke, jadi saya berharap yang di rumah jangan ibadah sendiri-sendiri, mamanya di kamar, bapaknya di dapur. Ya, jangan ya. Jadi semuanya harus kumpul satu tempat, jangan pisah-pisah. Ya, malam hari ini kita akan baca satu ayat aja, satu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Silakan, Darlin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih Darlin ya. Ayatnya pendek, tapi bukan berarti nggak ada artinya. Tetaplah berdoa, ya singkat. Tapi saya mencerna ini 2 minggu loh. 2 minggu saya pelajari, luas banget maknanya. Tapi malam hari ini saya cuma bagi 4 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya dapat 4 poin dari ayat ini, dari nats ini. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu berarti sebelumnya memang kita sudah berdoa. Sebelumnya kita sudah dianjurkan berdoa, tapi ada penekanan lagi. Biasanya itu karena apa? Karena iman kita mulai goyah. Iman kita mulai goyah, atau mungkin kita udah apa ya? Udah kayaknya udah putus asa deh sama apa yang mau kita capai gitu. Nah, selama 2 minggu ini saya pelajari betul-betul ayat ini. Buat saya pribadi yang saya dapatkan itu, tetaplah berdoa itu berarti artinya yang pertama kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita kita nggak berpaling ke yang lain, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita nggak datang ke manusia, kita nggak datang ke tempat-tempat yang berbau-bau supranatural, enggak, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Itu poin pertama yang saya dapat. Poin kedua, tetap mengandalkan Tuhan itu berarti kita masih percaya bahwa di dalam Tuhan ternyata masih ada harapan. Ya, itu poin kedua yang saya dapat. Tetap berdoa itu berarti masih percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Itu poin kedua yang saya dapat. Kemudian poin ketiga, tetaplah berdoa itu berarti kita nggak boleh putus asa. Seberat apapun, sesulit apapun, jangan pernah putus asa. Orang boleh kehilangan pekerjaan, ya kan? Orang boleh usaha boleh bangkrut, bahkan mungkin orang boleh kehilangan orang yang disayangi. Tapi jangan pernah putus asa. Saat orang putus asa, susah, obat itu susah banget nyari obatnya. Itu poin ketiga yang saya dapat. Kemudian poin keempat yang saya dapat, dengan kita tetap berdoa, itu kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Saat kita memulai kembali doa yang kita sempat hentikan karena kita ragu-ragu, kemudian kita tetapkan hati untuk tetap berdoa, itu kita bina lagi hubungan dengan Tuhan. Kita buka lagi lembaran yang baru, itu berarti kita membangun lagi pondasi yang lebih kuat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, cuman memang kadang-kadang dalam perjalanan doa ini enggak semuanya doa kita akan dijawab. Belum tentu. Enggak ada jaminan dalam Alkitab itu bahwa berdoalah maka doamu semuanya akan dijawab. Enggak dijamin. Karena memang prinsip doa tetap iya, enggak, atau tunggu. Tiga hal itu udah pasti. Kalau Tuhan memang akan mengabulkan, ya udah pasti dikabulkan gitu kan. Cuman masalah waktunya kapan. Kemudian kalau Tuhan bilang enggak, ya udah, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang terbaik untuk kita itu menurut Tuhan, tapi buat kita pahit. Tapi itulah, selama kita patuh, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Karena kita kan nggak tahu ya, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan ke depan, 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu apakah doa kita itu yang kita minta itu akan berguna untuk kita atau enggak. Tapi Tuhan tahu. Dia tahu apa yang telah terjadi dulu, apa yang terjadi sekarang, bahkan apa yang akan terjadi nanti. Jadi saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak dikabulkan, tetap berdoa. Berdoa maksudnya minta yang lain, maksudnya jangan jadi aduh Tuhan udah gak kabulkan nih, udahlah berhenti berdoa. Jangan, tetap berdoa, minta yang lain, minta yang lebih baik. Nah kemudian kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu ini kadang-kadang waktunya gak terbatas loh. Ada yang berdoa hari itu dikabulkan, ada. Saya pernah jam 7 pagi mama saya telepon, mama jatuh nih, gak bisa bangun katanya. Mama butuh uang, berapa saya bilang, kirim aja 1 juta katanya. Itu jam 7 pagi, bayangin jam 7 pagi saya diminta uang 1 juta harus saya transfer.
Saya bingung juga ya, nggak ada segitu, nggak ada. Kemudian saya bilang, yaudah mak, tunggu deh, nanti jam 9 aku telepon lagi gitu. Terus sepanjang jalan tuh saya berdoa aja, Tuhan, mama saya jatuh, bahkan mau berobat aja nggak bisa jalan gitu. Itu saya berdoa sepanjang jalan dulu mau berangkat kerja kan. Nah puji Tuhan gitu, dari jam 7 setengah 8 saya berangkat kerja sampai jam setengah 9 sepupu saya telepon. Dia bilang, ini kalian dapat arisan katanya, nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan. Nah puji Tuhan saya bilang, dalam 1 jam doa saya Tuhan jawab gitu. Tuhan jawab loh. Dan akhirnya saya telepon mama saya, mak udah aku kirim. Selesai satu perkara, itu luar biasa buat saya. Doa dalam hitungan 1 jam Tuhan jawab. Kemudian ada lagi nih, doa yang agak lama Tuhan jawab. Bulan Januari kami menikah, sampai bulan Februari belum ada tanda-tanda mau punya anak. Istri saya tiap hari berdoa nangis, sampai saya bilang, Pak Gembala aja 8 tahun, saya bilang, kamu mau ngalahin Pak Gembala, saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya karena terus tetap berdoa, bulan Desember kalau nggak salah, bulan Desember check up positif. Itu doa yang agak lama tuh, yang Tuhan kabulkan. Bayangkan dari Januari sampai Desember ada sekitar 12 bulan. Ya, ada sekitar 12 bulan. Itu yang lama. Nah, sekarang masih ada pergumulan lagi, ada doa kami yang masih kami belum yang sampai sekarang belum dijawab Tuhan, ada tempat tinggal. Kami butuh tempat tinggal. Sampai sekarang Tuhan belum menjawab. Kalau dibilang patah semangat, sempat patah semangat. Sempat nggak berdoa, udahlah biarin aja lah. Mungkin emang Tuhan nggak kasih kita rumah, mungkin nanti anak kita yang punya rumah. Tapi kemudian Tuhan ingatkan lagi, kalau mau berdoa, berdoa yang benar. Jangan berdoa putus tengah jalan karena belum dijawab. Akhirnya kita doa lagi. Sempat putus lagi, sempat. Tapi terus kita diingatkan Tuhan, terus diingatkan Tuhan. Sampai akhirnya kita tetapkan, jangan pernah putus berdoa, tetap berdoa ya. Karena dengan berdoa berarti kita tunjukkan bahwa kita masih punya harapan, bahwa dalam Tuhan ada harapan, bahwa dalam Tuhan itu nggak ada namanya putus asa, bahwa dengan kita tetap berdoa itu kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu senang loh kalau kita selalu berdoa, selalu memanggil Dia. Coba bayangin kalau anak-anak kita di rumah yang masih kecil manggil-manggil kita pasti senang. Ya kan, daripada anaknya diem ya seharian, kita malah curiga, ini anak kenapa gitu kan, pasti panik. Tapi semakin sering anak kita memanggil kita, menyebut nama kita pasti akan senang. Betul? Pasti akan senang. Demikian juga Tuhan, Dia senang dipanggil melalui apa? Melalui doa kita. Saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya percaya deh, apapun yang kita minta selama itu layak menurut Tuhan, pasti Tuhan kasih. Ya, jadi malam hari ini saya mau ingatkan kembali, tetaplah berdoa. Seperti yang tadi Darlene bilang, apa Darlene? Tetaplah berdoa. Betul, tetaplah berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Doa itu nafas orang beriman, doa itu hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan malam hari ini juga saya mau ajak untuk semua keluarga yang belum pernah tergabung di Mesbah Keluarga, atau yang sudah pernah bergabung cuman udah mulai udah mulai agak tawar-tawar, mungkin dulu ada kepahitan atau ada hal lain yang bikin gak datang lagi. Mulai sekarang kita ikut yuk, karena apa? Di Mesbah Keluarga itu saya pribadi mendapatkan kekuatan. Saya yang tadinya tuh udah hampir mundur dari Kakom MK Mesbah Keluarga, saya ikut MK, di situ saya dikuatkan. Puluhan kali saya hampir mundur, karena apa? Saya merasa nggak layak. Saya ini siapa sih? Saya ini penuh dosa loh. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan arahkan saya ikut ke MK Maranatha, MK Kapernaum, MK Air Hidup, MK Berseba, di situ saya dikuatkan. Melalui apa? Melalui kesaksian dari tiap-tiap anggota MK. Jadi kalau sekarang nih saudara belum ikut MK, yuk ikut deh. Karena apa? Di situ kita membangun satu menara. Menara apa? Menara kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya, nggak usah takut. Aduh, saya kan nggak bisa berdoa, nanti disuruh berdoa. Enggak. MK kali ini nggak ada istilah Bapak Ibu harus berdoa, nggak ada. Saya tetapkan itu nggak ada. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Ada orang yang talentanya memberi, ada orang talentanya berdoa, ada orang talentanya berkhotbah. Masing-masing punya kelebihan. Jari kita aja ada 5, nggak semuanya jempol kan?
Itu, jadi nggak usah takut. Saya nggak bisa berdoa Pak, nggak masalah. Kita mau ibadah kok, bukan mau doa semalam suntuk, ya kan? Pak, saya nggak bisa baca Alkitab, nggak masalah. Apapun kekurangan Anda, datang ke MK. Nanti kalau ada masa Anda berdoa, bilang sama saya, ya, saya bikin catatan. Oke? Jadi itu pesan dari malam hari ini, bahwa kita harus tetap berdoa dan ikut komunitas yang bagus, komunitas yang membangun melalui Mesbah Keluarga. Ya, itu pesan sponsornya. Tuhan memberkati. Oke, kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Yuk lipat tangan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima dari Tuhan, bahwa kami harus tetap berdoa apapun kondisi kami, apapun pergumulan yang kami alami. Kami ingin dan akan selalu terus untuk tetap berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa hanya dengan berdoa kami bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami punya harapan di dalam Tuhan, kami tidak akan putus asa di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua anggota Jemaat Batu Penjuru yang malam hari ini ikut ibadah Mesbah gabungan secara online, berkat Tuhan tercurah atas mereka. Juga bagi yang belum ikut, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan selalu memberkati mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami di gereja kami, ada Bapak dan Ibu rohani kami. Berkat Tuhan tercurah atas mereka, kesehatan mereka Tuhan jaga, apapun yang mereka butuhkan Tuhan yang akan memberikan, bahkan yang tidak pernah mereka pikirkan pun akan Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati semua keluarga mereka, biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia melayani, dan segala pergumulan yang mereka gumulkan biarlah Tuhan yang jawab. Juga untuk Bapak dan Ibu Pendeta Christian, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pergumulannya, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua penata layan, ada penatua, ada diaken, juga ada aktivis. Berkat Tuhan juga tidak pernah akan terhenti bagi mereka. Biarlah semua penata layan bisa bekerja di dalam Tuhan dengan satu hati, dengan satu visi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul juga Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang bermasalah dengan perekonomian, Tuhan berkati dan pulihkan perekonomian mereka. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah bangsa kami ini tetap dalam hatinya Tuhan. Bangsa kami ini Tuhan pulihkan dari segala kerusakan-kerusakan, baik karena bencana maupun karena ulah-ulah dari golongan-golongan yang mencoba untuk memecah belah negeri ini. Biarlah bangsa kami Tuhan pulihkan dari kondisi perekonomian yang saat ini mengalami resesi. Bangsa kami ini akan pulih dari resesi ini. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan berlangsung 2024. Biarlah semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami dapat pemimpin yang terbaik. Kami dapat pemimpin yang nantinya akan membawa kami ke arah kemajuan, bukan ke arah kemunduran. Dan kami berdoa Tuhan untuk tiap-tiap keluarga yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, baik pergumulan perekonomian, baik pergumulan untuk anak, mungkin ada anak-anak yang sakit, mungkin ada anak-anak yang membutuhkan biaya untuk masuk sekolah, bahkan mungkin ada anak yang hampir putus sekolah. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan, bahkan memberikan mereka kelimpahan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang berada di luar kota, di luar negeri, Tuhan yang akan selalu menyertai mereka. Kami ingin tetap memiliki komunitas yang baik di dalam Tuhan melalui persekutuan di dalam Mesbah Keluarga. Biarlah kami tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberikan dampak bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang menuju ke rumah masing-masing, penyertaan Tuhan selalu nyata atas kami. Dan saat ini angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang mengasihi kita, dan terimalah berkatnya yang tidak akan pernah putus-putus panjang hidupmu.
Sepanjang hidupmu engkau akan ada dalam penyertaan Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau akan selalu dijadikan kesayangannya Tuhan. Engkau akan dijaga seperti biji matanya, dan tidak ada satupun yang akan mengganggu bahkan merenggut engkau dari kasih setianya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.